Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak terlebih dahulu mengisi absen yang sudah Pak Guru kirimkan melalui link di WA Group. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Ya, baiklah anak-anak. Pada hari ini Pak Guru akan mengulang sedikit materi yang telah kemarin kita pelajari supaya kalian lebih ingat. Apakah masih ada yang ingat materi yang kemarin kita pelajari? Ya, baik. Jadi materi yang kemarin kita pelajari berkaitan dengan wujud benda. Ya. Nah, jadi wujud benda ini, ya, wujud benda. Kemudian, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, ya, belajar tentang tema 3. Kemudian benda di sekitarku, sub tema 1. Ya, sub tema 1 di sini mengenai aneka benda di sekitarku, ya. Kemudian pembelajarannya adalah pembelajaran yang kedua. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu nanti anak-anak bisa melihat video yang Pak Guru kirimkan, ya, melalui link, melalui WA Group. Anak-anak bisa melihat di situ, ya. Tujuannya yaitu menemukan contoh benda yang ada di sekitarmu. Nah, kemudian menuliskan kelebihan benda tersebut, ya, yang dari kayu. Kemudian menuliskan dampak penebangan pohon secara berlebihan. Nah, kemudian untuk video yang kedua, ya, setelah menyaksikan video yang kedua, ya, yang Pak Guru kirim melalui WA Group, anak-anak nanti bisa menuliskan arti lambang sila keempat dalam Pancasila. Kemudian menuliskan makna penting, ya, musyawarah di sekolah dan di rumah. Kemudian menuliskan pengamalan Pancasila sila keempat. Ya. Kemudian kita menginjak kepada materi. Di situ ada wujud benda. Nah, setiap benda, ya, pasti memiliki wujud, ya, yaitu wujudnya ada yang berwujud padat, wujud cair, kemudian wujudnya gas, ya. Nah, amatilah, kalian bisa melihat, baiklah, di situ ada ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, contoh benda padat, ya, kalian bisa melihat, ya, benda padat adalah di situ yang terbuat dari kayu. Di situ ada lemari, ada kursi, ada meja, ya, dan yang lainnya. Nah, kelebihannya apa di situ? Kelebihannya adalah dapat dilakukan pengerjaan dengan mudah karena dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, kayu akan dapat lebih tahan dari berbagai macam bentuk tekanan dan juga memiliki kelenturan. Terdapat berbagai macam bentuk jenis kayu. Nah, ini. Kemudian kekurangannya apa anak-anak? Tidak tahan terhadap api. Kemudian, ya, sehingga kayu mudah terbakar apalagi kalau dalam kondisi kering. Kayu tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga sisa penggunaan kayu hanya menjadi limbah.
Oke, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari yaitu tentang kelebihan dan kekurangan benda-benda yang terbuat dari kayu. Oke, selanjutnya dampak penebangan hutan. Ya, ternyata penebangan hutan ini memiliki dampak atau memberikan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan. Yang pertama, di situ bisa menyebabkan tanah bergerak, ya, atau lereng yang di pinggir itu dia bisa longsor. Kemudian setelah longsor bisa menimbulkan bencana banjir. Kemudian, nah, dari gambar di atas dapat kita simpulkan dampak penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar. Contohnya adalah bencana alam yang terjadi banjir, longsor, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dampak yang terjadi pada lingkungan. Kemudian berikutnya, ya, nah, jadi kita dalam penggunaannya harus bijak, yaitu dalam penggunaan yang namanya hutan, ya hutan, ya itu adalah kita harus bijak sehingga dalam pemanfaatannya kita tidak boleh sembarangan. Nah, berhubungan dengan pemanfaatan hutan yang tidak boleh dengan sembarangan, ya itu juga tercermin dalam dalam Pancasila. Nah, anak-anak, di situ kalian bisa melihat, ya, bisa memperhatikan Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila pastinya di situ ada 5 sila, ya. Nah, yang pertama di situ ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ ada di dalamnya itu mencakup tentang musyawarah, ya. Apakah anak-anak ada yang tahu musyawarah itu dilakukan di mana saja? Iya, baik, ya, bagus itu. Nah, musyawarah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ya, dan di mana saja. Nah, ini adalah musyawarah. Kemudian, ya, musyawarah bisa kita manfaatkan untuk mencapai mufakat, ya. Nah, demikianlah tadi materi yang Pak Guru sampaikan, ya. Sebelum Pak Guru tutup, ya, apakah ada yang mau menyimpulkan anak-anak? Iya. Nah, bagus, ya. Jadi Pak Guru menambahkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian dampak dari penebangan hutan secara sembarangan, ya, itu bisa mengakibatkan banjir, ya, tanah longsor, dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan yang berikutnya adalah manfaat musyawarah di lingkungan sekolah, ya, atau lingkungan rumah adalah untuk mencapai mufakat. Nah, kemudian, ya, ada tugas, ya, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama di situ contoh gambar di atas adalah wujud benda yang kita lihat sehari-hari. Sekarang sebutkan 2 contoh benda yang kamu ketahui, yaitu apa saja, ya, nanti dikerjakan tugasnya, ya, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Kemudian soal yang kedua, nah ini sekarang ayo tuliskan kembali 2 kelebihan benda yang terbuat dari kayu. Nah, jadi benda-benda yang terbuat dari kayu ini, yaitu kalian disuruh untuk buatlah kalimat dengan menggunakan kata berikut. Jadi yang pertama ada meja, yang kedua papan tulis, yang ketiga rumah. Nah, nanti dikerjakan, kemudian tugasnya dikirim melalui
ya Google Classroom. Ya, baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tetap bersemangat, ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Ya, oke, demikianlah pelajaran pada hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.